Mari kita buka sama-sama Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai ayat ke-21. Setiap jemaat yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Oh belum semua. Efesus pasal yang ketiga ayat ke-14 yang sudah menemukan katakan haleluya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 nilai yang luar biasa kalau kita lihat judul dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Ini judulnya adalah doa Paulus. Ini adalah doa Paulus yang diberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini yang membacanya. Ada 3 nilai yang luar biasa di dalam doa Paulus ini. Dan Paulus mengajarkan kepada setiap kita yang pertama tentang kuat di dalam iman. Karena Paulus dia berdoa sama Tuhan Yesus gitu ya. Dia berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, kayak gitu ya Paulus mau iman kita ini melalui iman kita, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus ajarkan untuk kita kuat di dalam iman. Iman kita harus bertumbuh. Lalu nilai yang kedua adalah Paulus ajak setiap kita di dalam doanya supaya kita ini mengenal kasih Allah yang begitu besar. Mengenal kasih Allah. Dan nilai yang ketiga bukan hanya mengenal kasih Allah yang besar, kita juga bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang besar. Yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Sebagai table of menu sepanjang hari ini gitu ya, dari kemarin khususnya hari Sabtu saya berbicara tentang extraordinary faith. Dan ibadah pagi ini extraordinary love dan ibadah umum yang ketiga nanti jam 10 extraordinary God atau our mighty God, Allahku yang perkasa. Dan di hari Sabtu kemarin saya sampaikan extraordinary faith, bagaimana kita harus memiliki iman ekstra untuk pekerjaan Tuhan yang ekstra besar. Kita selalu berharap bukan bahwa Tuhan lakukan perkara besar. Kalau kita berharap Tuhan lakukan perkara besar, maka iman kita pun juga harus di-upgrade, harus besar. Kalau iman kita nggak bertumbuh, kita nggak akan bisa mengalami perkara yang besar. Lalu di ibadah ini extraordinary love. Jadi kalau Bapak bisa mau mengikuti ibadah yang kemarin, Bapak bisa lihat nanti di YouTube. Bisa ikuti juga setiap informasi yang ada di gereja kita melalui media sosial gereja kita maupun media sosial saya secara pribadi. Dan kita akan sama-sama baca gitu ya, extraordinary love di ayat yang ke-18. Firman Tuhan Efesus 3 ayat yang ke-18. Dikata seperti, aku berdoa supaya kamu, katakan kamu, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, katakan memahami. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, katakan mengenal. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan
Allah. Di dalam doanya Paulus ini nggak asal menulis doa, nggak asal berdoa. Dia katakan bahwa kasih Kristus itu begitu besar, dia katakan kasihnya itu begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Paulus menulis doanya karena Paulus itu ingin kita mengalami kasih itu. Dia bukan sekedar menulis karena dia sendiri sudah mengalami kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Sebuah kasih atau cinta Tuhan yang gak pernah melihat dari apa yang bisa didapatkan, melainkan dari apa yang bisa dia berikan. Bukan tentang dia bisa mendapatkan, tetapi apa yang bisa dia berikan, dia akan berikan semuanya. Cinta Tuhan yang gak peduli dengan respon manusia, bahkan jika tidak ada respon sekalipun, ia akan tetap terus mencintai manusia, mencintai kita. Itu kasihnya Tuhan. Paulus mengalaminya. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia rasakan bahwa gak tunggu aku harus bertobat dahulu baru Tuhan mengasihi aku. Bahkan ketika aku masih jadi penganiaya jemaat, kasih itu sudah melanda hidupnya. Kasih Kristus sudah melanda kehidupan Paulus. Begitu besarnya gitu ya kasih Kristus ini sampai gak ada bahasa yang bisa menjelaskan cinta ini. Kasih ini. Kasih Tuhan itu gak ada bandingannya meskipun manusia itu melarikan diri jauh dari hadapan Allah. Justru Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan gak berhenti mencintai. Bahkan ia kirim anaknya yang tunggal untuk jemput supaya manusia itu bertobat. Gak ada kasih sehebat ini, gak ada kasih sebesar ini. Bahkan kalau kita baca Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mempunyai hidup yang kekal. Lihat firman Tuhan ini karena begitu besar sudah gak bisa digambarkan. Gak bisa digambarkan, makanya Paulus juga gak bisa menggambarkan kasih Allah yang begitu besar selain daripada dia pakai semua ukuran luas. Tinggi, dalam, besar, lebar. Dipakai semua, karena apa? Gak tergambarkan. Unending, gak berakhir. Beda dengan kasih ibu. Karena karena ada yang pepatah, kasih ibu itu sepanjang jalan, betul ya? Ini melebihi kasih ibu. Unending, gak ada akhir. Semua ukuran luas sudah dipakai. Kasihnya begitu besar luar biasa. Tuhan gak pernah melarikan diri atau menjauh saat manusia jatuh dalam dosa. Justru dia mendorong dirinya untuk dekat sama manusia. Luar biasa. Kasih Tuhan gak pernah gagal. Karena apa? Karena kasih Tuhan gak pernah meminta balasan dari hidup kita. He just simply wanna love. Dia hanya ingin mencintai kita, itu aja wis. Sekalipun kita belum berubah, dia cuma mau mengasihi kita. Dia cuma mau mencintai kita. Dan Paulus ini berdoa agar kita bisa memahami dan mengenal kasih Allah. Kita gak pernah bisa memahami Tuhan, kehendak dan caranya kalau kita gak mengenal kasih-Nya. Sebab firman Tuhan dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Gak bisa dipikir dengan logika. Kasih Tuhan. Kok ada pribadi yang seperti itu? Gak bisa. Dikatakan bahwa supaya dapat memahami. Kata memahami ini berasal dari kata lambano. Yang artinya menangkap, mencapai, menemukan. Gitu ya. Karena kita perlu memahami kasih Tuhan karena banyak orang ini salah respon ketika dikasihi. Sebagai contoh, orang tua kepada anak dia begitu mengasihi, kamu gak boleh ini ya, gak boleh itu. Anaknya salah respon, kenapa sih mama ini jahat? Itu gambaran manusia. Tuhan Yesus itu kasih kita guide. Kamu jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kamu harus ini, harus ini. Kenapa Tuhan banyak ngatur hidupku ya? Gak usah jauh-jauh di dalam kepemimpinan dalam CG. Pemimpin arahkan kamu harus ini. Ini pemimpin kepo amat sih. Makanya kalau kita gak memahami, kita akan salah respon. Pasti akan salah respon. Paulus minta kita berdoa supaya kita ini bisa memahami
Betapa lebarnya, panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Pahami. Dan gak berhenti sampai memahami dari kata lambano gitu ya. Tuhan juga, Paulus juga berkata, dan dapat mengenal. Kata mengenal, to know, itu dari kata ginosko. Ginosko itu artinya mengenal dengan sangat baik. Oh ini anakku tidurnya gimana, karakternya gimana, cara makannya gimana. Tahu dengan baik apa yang baik buat dia apa, dia alergi apa, sehingga ketika dikasih makan gak kasih makan yang sembarangan. Itu ginosko. Kata ginosko yang dipakai, itu sama seperti Yohanes 10 ayat ke-14. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu ginosko. Tuhan mengenal kita dengan baik dan seharusnya kita juga mengenal Dia dengan baik. Coba kita mau lihat dalam Mazmur 23. Ini gambaran tentang ginosko. Mengenal kasih Tuhan dalam versinya Daud. Mazmur 23. Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang gembala 23 ekor kambing domba. Tapi oleh karena gembala agung, ia bisa menjadi raja. Enggak masuk pilihan sih, tapi hanya karena kasih karunia dia bisa jadi raja. Makanya ia tulis Mazmur 23 ini karena Daud juga ingin kita bisa mengenal sang raja di atas segala raja, yang bisa menjadikan dia raja. Sang raja di atas segala raja yang menjadi sang gembala. Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Tahu nggak? Surat yang ditulis oleh Daud ini begitu luar biasa. Dia bisa mengenal kasih Tuhan di dalam hidupnya yang begitu luar biasa. Dia katakan, Tuhan, takkan kekurangan aku di dalam-Mu. Daud ini gak pernah curiga sama Tuhan. Karena dia kenal kasihnya Tuhan. Sekalipun mungkin dia belum jadi raja waktu itu. Dia hanya seorang gembala. Kambing domba 2-3 ekor. Dia tulis Mazmur 23. Karena dia begitu mengenal kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dan ini adalah bentuk kasih Tuhan yang Daud kenal sehingga Daud dengan mudah bisa memahami cara kerja Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita baca gitu ya, selalu ada lembah kekelaman di dalam kehidupan Daud. Tapi ia pun tetap bersuka cita. Selalu ada musuh-musuh di hadapan Daud. Tapi sekali lagi, dia tetap bersuka cita. Apa yang membuat Daud itu bisa bersuka cita di dalam segala keadaan gitu ya. Di dalam Mazmur kita bisa melihat bahwa mau baik atau enggak baik keadaannya. Extraordinary love dari Tuhan enggak pernah berhenti di dalam hidupmu. Apapun yang kau alami, lembah kekelaman sekalipun, ada tongkat dan gadanya yang menghibur. Head to head dengan musuh, tetap ada urapan Tuhan menyertai. Bagaimana kita bisa mengenal kasih Allah? Coba perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat fokus Daud. Fokus Daud bukan kepada takkan kekurangan aku, tetapi fokusnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, dengan sukacita ia mengatakan bahwa Tuhan itu gembalaku. Dengan bangga dia katakan, dia nyatakan bahwa
Kalau dia gembalaku, aku ini dombanya. Aku ini miliknya. Banyak orang gak berfokus kepada Tuhan gembalaku, tapi gimana caranya supaya aku gak kekurangan. Tapi fokus Daud beda. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Gimana kita bisa mengenal kasih Allah? Yang pertama berbicara tentang bersukacita itu harus karena Tuhan. Bersukacita itu harus karena Tuhan. Daud ini deklarasikan bahwa Tuhan itu gembalaku, gak akan kekurangan aku. Kekurangan, tidak kekurangan, bukan dari apa yang dia dapat dari dunia ini, tapi dari apa yang dia punya. Tuhan. Tuhan adalah gembala. Dengan sukacita Daud katakan Tuhan gembalaku dengan bangga. Daud ini menyebut dirinya, oh ini dombanya, aku ini punyanya. Adakah orang yang di tempat ini yang begitu bangga, oh Tuhan itu gembalaku, aku ini punya Tuhan. Aku ini milikmu Tuhan. Cukup, karena aku ini milikmu cukup. Karena Daud mengenal dia, maka ia baru memahami bahwa di dalam dia, hidupnya gak pernah kekurangan. Apakah kalau secara jasmani kehidupan dunia, Daud ini gak kekurangan? Kayaknya ya kekurangan sih. Dia lu cuma gembala 2-3 ekor kambing domba. Kalau dalam finansial sih kayaknya iya, kalau ukuran dunia kekurangan. Tapi karena dia punya Tuhan sebagai gembalanya dan dia adalah dombanya, dia gak pernah kekurangan. Apa yang kita miliki di dalam dia, Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung, jauh lebih besar daripada apapun yang tidak kita miliki di dunia ini. Jauh lebih besar. Apa yang kita miliki di dalam dia jauh lebih besar daripada apa yang kita gak miliki di dunia ini. Kita gak punya mobil, so what? Gak punya rumah, so what? Aku punya Tuhan sebagai gembala, that's enough. Itu cukup. Aku punya Tuhan yang ada di dalam hidupku. Itu cukup sekalipun aku belum punya ini dan punya itu. Aku jadi dombanya itu sudah cukup. Gak perlu yang lain-lain. Di mana letak sukacita kita? Di dalam dia atau tunggu gak kekurangan? Kalau sukacita kita hanya diletakkan pada ketika kita gak kekurangan, sampai kapanpun Anda gak pernah bisa mengenal kasih Allah. Daud, oh dia sukacita bukan karena dia gak kekurangan. Dia sukacita karena Tuhan itu gembalanya. Tuhan itu gembalanya. Sudahkah kita bersukacita karena dia? Coba lihat, apa sukacita kita? Apa yang jadi kegirangan hati kita? Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba, atau tunggu nanti kita gak kekurangan? Makanya banyak orang Kristen tapi gak pernah mengalami kasih Kristus. Daud dia begitu bangga. Justru ketika kita bersukacita karena dia, maka hidup kita gak akan pernah kekurangan, amin. Lalu yang berikutnya, coba kita lihat. Mazmur 23 ayat kedua dan 3. Dikata seperti, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, katakan membaringkan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, katakan membimbing. Ia menyegarkan jiwaku, katakan menyegarkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar, katakan menuntun. Dan oleh karena namanya, katakan karena namanya. Dikatakan membaringkan pada padang rumput berumput hijau, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, bagaimana kita bisa mengenal kasih Allah adalah rasa aman karena namanya, karena percaya. Sebuah rasa aman, membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun, itu sebuah rasa aman. Digambarkan semua, rasa aman, tapi oleh karena namanya. Rasa amannya harus karena percaya kepada Tuhan. Membaringkan aku di padang berumput hijau, Tuhan gak pernah salah loh meletakkan kehidupan kita, tidak ada yang kebetulan. Yang namanya domba itu percaya aja sama gembala. Daud berkata, percaya aja, karena gembala itu pasti akan menempatkan kita di padang berumput hijau. Hijau menurut Tuhan, sometimes beda dengan hijau menurut kita. Karena mata manusia menipu, rumput tetangga lebih hijau. Karena rumput tetangga
pakai rumput sintetis. Makanya lebih hijau. Bisa juga karena tetangga rajin siram. Tapi Daud ini nggak pernah lihat rumput tetangga kanan kiri. Dia lihat rumput yang diberikan kepada dari gembalanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia begitu percaya sama Tuhan. Rasa amannya, Tuhan tempatkan aku dimanapun, aku tahu itu padang berumput hijau. Itu padang berumput hijau. Nggak ada yang kebetulan. Sekalipun hari ini Daud ditempatkan di padang gurun, 2-3 ekor kambing domba berhadapan dengan beruang singa, binatang buas yang mau ambil dombanya. Dia tetap menganggap itu padang berumput hijau. Tuhan nggak pernah kebetulan. Tuhan pasti punya rencana di dalam hidup kita. Asalkan kita percaya sama Tuhan, tanah kering pun akan jadi kebun buah-buahan. Katakan amin. Katakan amin. Membimbing aku ke air yang tenang. Artinya kadang ada ombak besar dan badai di dalam hidup kita. Tapi lihat, Tuhan itu membimbing aku ke air yang tenang. Akan menjauhi badai, selalu. Asalkan kita ini rasa amannya sama Tuhan. Dan percaya di dalam namanya, Tuhan gak pernah membawa kita masuk di dalam badai yang lebih besar. Karena bimbingannya itu selalu kepada air yang lebih tenang. Tuhan tahu kapasitas kita. Dikasih badai terus, habislah. Makanya dia bimbing, lewat sini ya, lewat sini. Memang harus ada badai yang dihadapi. Tapi kalau Tuhan membimbing kita bukan melawan badai, masuk di dalam badai yang lebih besar, tapi dia selalu membimbing kita ke air yang tenang. Itu harus kita pegang. Itu harus kita percayai. Makanya amanlah sama Tuhan. Tuhan gak pernah bawa Anda di dalam masalah kok. Karena kalau ini logika, ini menurut saya ya, Tuhan juga malas bawa kita di dalam masalah. Karena kita ini banyak komplain. Di bawah masalah dikit doanya komplain. Di bawah masalah dikit sungut-sungut. Kalau saya jadi Tuhan, malas lah dengar. Betul nggak? Tuhan juga nggak mau bawa kita dalam masalah. Tapi sometimes dia harus lewati masalah. Bawa kita. Untuk ke air yang tenang, mungkin harus lewat masalah. Tapi percaya saja. Amin. Dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Coba, siapa di sini yang kerasa ketika dekat sama Tuhan, dia segar kembali. Ketika ngalami sesuatu, dia cari Tuhan. Supaya apa? Dia menyegarkan jiwaku. Tapi hari ini, orang yang mau segar jiwanya, nggak datang ke Tuhan. Tahu nggak apa yang dilakukan? Healing. Domba healing. Domba yang healing. Dombanya healing. Dia gak cari Tuhan. Gak kejar Tuhan ketika dalam masalah. Pak, aku butuh healing. Kemana? Kayaknya kalau lihat matanya di shopping mall itu kayaknya healing. Are you okay? Tuhan pasti bilang, ini domba kok healing? Tuhan juga bingung. Ayo coba jujur, siapa yang kayak gitu? Healing. Kadang banyak juga pemimpin yang bilang, aku butuh healing Pak. Ini gembala yang healing. Daud enggak. Dia datang percaya sama Tuhan, rasa amannya di dalam Tuhan, dia gak perlu healing. Orang yang masih healing-healingan, cari Tuhan ya. Pemimpin CG dengerin saya. Jangan Anda healing juga. Cari anak-anaknya yang healing. Karena firman Tuhan ini juga berbicara sama saya. Karena saya kadang sama istri juga, bercandanya juga, yang kayak kita perlu healing nih yang. Enggak maksudnya butuh refreshing gitu, bukan healing lah ya. Tuhan itu yang menyegarkan jiwaku. Tuhan yang sama, dia yang menyegarkan jiwamu. Yang setuju kasih kemuliaan buat Allah kita. Firman Tuhan katakan, menuntun di jalan yang benar. Cara Tuhan selalu yang terbaik. Cara Tuhan itu selalu yang terbaik. Sekalipun beda dengan cara kita, ingatlah selalu bahwa ia selalu menuntun ke jalan yang benar.
Sometimes cara kita, jalan kita beda sama jalan Tuhan. Tapi rasa aman kita harus sama. Bahwa Tuhan selalu menuntun ke jalan yang benar. Makanya kadang kita nggak boleh merasa benar. Tuhan yang benar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Mazmur 23 ayat ke-4 sampai ke-6. Nanti kalau ditanya, dapat apa korbannya? Healing. Saya jadi mau ngomong healing jadi ya. Mazmur 23 ayat ke-4 dan sampai ke-6. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan tidak takut. Sebab engkau besertaku, katakan Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana kita bisa mengenal kasih Allah adalah jangan pernah takut dan khawatir karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pandai. Kita hanya boleh tidak takut dan khawatir karena Tuhan yang menyertai. Halo, amin. Rasa takut dan khawatir itu biasa terjadi di dalam kehidupan manusia. Apakah saya juga punya? Punya. Pendeta juga manusia, Bapak Saudara. Terdiri darah dan daging. Kita makan makanan yang sama, nasi putih. Saya nggak makan kayak kuda lumping, makan beling. Saya juga sama dengan Anda, punya rasa takut dan khawatir. Semua pasti punya. Tapi ketika kita takut dan khawatir, ingatlah ini bahwa ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, ada gadan dan tongkat Tuhan menyertai, menghibur. Ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, ada kekuatan dan urapan yang diberikan, kebajikan, kemurahan Tuhan itu yang mengikuti kehidupan kita. Lihat. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kehidupan kita. Dan kita akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan tinggal di dalam hadirat Allah, kita akan di cover hadirat Allah. Maka kita nggak takut dan khawatir bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu bahwa Allah itu menyertai. Tuhan itu menyertai. Firman Tuhan katakan, waktu aku takut. Mazmur 56 ayat ke-4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku khawatir, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan gak pernah mengambil sesuatu, dia justru menambahkan sesuatu. Makanya kalau hari-hari ini kita merasa bahwa aku ini kayaknya ditinggalkan, gak disayang Tuhan. No, kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Sampai detik ini, Tuhan masih memberikan kasih-Nya. Kasih yang tidak terbatas. Bagian kita cuma simpel. Gimana kita bisa hidup di dalam kasih-Nya. Sukacita karena Tuhan. Bukan karena barang-barang dunia. Bukan karena kita punya ini, punya itu. Enggak, sukacitanya karena Tuhan adalah gembalaku. Dan aku adalah dombanya. Titik. Itu sukacita kita. Gimana kita bisa ngalami kasih-Nya? Rasa aman karena kita ini percaya sama Tuhan. Percaya penuh. Wis Tuhan pokoknya mau dibawa kemana. Aku ini percaya kepadamu. Tuhan gak pernah bawa aku masuk di dalam badai untuk hancurkan. Tuhan selalu bawa aku ke air yang tenang. Ketika aku ngalami apa-apa, datang kepada Tuhan. Dia segarkan jiwa. Gak perlu healing kemana-kemana. Dia tuntun caranya itu selalu membawa kita pada kehidupan yang benar. Selalu yang terbaik. Dan gimana kita bisa mengalami, mengenal kasih Allah adalah jangan pernah takut dan khawatir. Karena penyertaan Tuhan. Karena Dia menyertai kita. Kita gak perlu takut dan khawatir. Amin. Bapak bisa diberkati Tuhan. Siapa yang mau mengenal kasih Allah? Lambaikan kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.